babi itu kan nama umumnya, tapi nama generiknya itu kita tidak tahu gitu. Dan dalam berbagai bentuk. Dalam berbagai bentuk dan berbagai nama gitu. Iya. Nah itu yang jadi soal gitu. Sisi lain kalau kita lihat ini menarik juga, Amerika Serikat itu justru menyoroti kebijakan produk halal Indonesia yang dinilai sebagai hambatan perdagangan non tarif. Apakah ini seperti Ustadz katakan tadi, ini yang menyebabkan, mencirikan bagaimana bisnis itu menghalalkan segala cara? Iya, itu pasti kan. Dan saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point. Kali ini kita akan membahas ditemukannya jajanan anak mengandung babi meskipun punya label halal. Kalau itu belum ada labelnya mungkin masalah juga, tapi ini yang akan lebih masalah, sudah halal tapi ternyata mengandung unsur babi. Ada apa yang salah dengan ini semua? Untuk itu kita akan mendiskusikan hal ini dengan Ustadz Ismail Yusanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dan Badan Pengawas Obat dan Makanan menemukan jajanan anak yang mengandung unsur babi. Bahkan 7 di antaranya itu sudah bersertifikat halal. Bagaimana Ustadz Ismail melihat kok ini berulang terus? Ya ini menunjukkan persoalan yang saya kira sangat mendasar ya. Kendali atau kontrol pemerintah itu terhadap obat-obatan dan makanan ya, karena kita tidak hanya bicara makanan, kadang-kadang obat-obatan kan juga gitu. Bahwa dengan teknologi perkembangan teknologi pangan yang begitu rupa ini hari, pengolahan bahan itu menjadi begitu sophisticated gitu, yang begitu canggihnya, sehingga unsur-unsur yang haram itu tak mudah dideteksi gitu. Nah inilah pentingnya negara itu hadir di dalam mengendalikan konsumsi masyarakat, memastikan bahwa masyarakat itu mengonsumsi makanan yang halal saja. Karena ini soal yang sangat penting kalau dalam pandangan Islam, sampai Nabi mengatakan lebih baik kau masukkan ke dalam mulutmu itu tanah daripada makan makanan yang haram, baik haram zatnya maupun haram cara mendapatkannya gitu. Nabi juga mengatakan la yadkhulul jannah damun walahmun nabata min suhtin. Tidak masuk surga itu darah dan daging yang terbuat atau tersusun dari zat yang haram. An-naru aulabi, neraka itu lebih layak untuk darah dan daging seperti itu. Jadi jelas sekali. Itu yang pertama, karena itu harus lebih canggih lagi di dalam melakukan identifikasi terhadap ingredient ya, atau bahan yang haram itu. Kemudian yang kedua, ini juga menunjukkan sifat dari bisnis itu, di mana tempat itu sama, mereka mengejar keuntungan, apapun akan cenderung ditempuh. Ini bisnis yang sekuler, yang kapitalistik, termasuk memanipulasi label halal. Dia saya kira sadar bahwa di Indonesia dengan mayoritas konsumen muslim itu, label halal itu akan menentukan itu. Karenanya mereka berusaha mencari itu dan dapat itu. Nah, jika benar begitu, maka ini harus diusut itu. Diusut bahwa ini harus dianggap sebagai sebuah kejahatan gitu. Dan kejahatan ini kejahatan luar biasa, bisa dihitung. Kalau 7 item tadi itu kali sekian produk bisa ditelusurkan sudah laku berapa, itu akan kita bisa bayangkan berapa banyak yang orang sudah mengkonsumsi itu. Ya meskipun secara fikih itu tidak bisa dipersalahkan, tetapi kan ingredient itu pasti akan berpengaruh pada tubuh kita gitu. Kemudian karenanya juga harus mengembangkan apa yang disebut self control gitu. Jadi kita produsen itu harus juga bisa mengendalikan, memastikan bahwa produksinya itu memang halal, benar-benar halal. Konsumen, bukan produsen dulu, lalu yang kedua konsumen iya. gitu. Yang kedua konsumen. Cuma konsumen itu kan memang tidak mudah juga. Kalau ini hari di negeri ini itu
kita harus beranggapan bahwa seluruhnya halal gitu sampai ketahuan itu haram. Kalau di negeri timur misalnya yang itu kebanyakan orang musyrik itu memang harus alat itu. Tapi kan tidak semua orang juga mengerti gitu. Kandungan-kandungan yang di situ sebenarnya itu mengandung unsur haram gitu. Karena kan dia itu babi itu kan nama umumnya, tapi nama generiknya itu kita tidak tahu gitu. Dan dalam berbagai bentuk. Dalam berbagai bentuk dan berbagai nama gitu. Iya. Nah itu yang jadi soal gitu. Sisi lain kalau kita lihat ini menarik juga, Amerika Serikat itu justru menyoroti kebijakan produk halal Indonesia yang dinilai sebagai hambatan perdagangan non tarif. Apakah ini seperti Ustadz katakan tadi, ini yang menyebabkan mencirikan bagaimana bisnis itu menghalalkan segala cara? Ya, itu pasti kan. Dan saya kira dia punya data bahwa melalui sertifikasi halal itu memang ada penurunan ya. Kalau tidak ada penurunan tajam pasti tidak akan bereaksi seperti itu sampai sekelas presiden ya. Itu Trump kan yang menyebut itu. Pasti ada satu pengaruh besar secara ekonomi. Dan ini yang menunjukkan kepada kita bahwa ternyata begitu rupa itu. Artinya bayangkan kalau tidak ada sertifikasi halal, betapa banyak itu produksi yang mengandung unsur haram itu masuk ke negeri ini gitu. Tapi sebenarnya ini aneh karena kecenderungan global itu justru industri halal itu meningkat tajam. Jadi saya kira ini Trump ini sedang membela satu segmen produksi tertentu gitu. Jadi dia sedang menentang arus besar karena jika benar industri halal di seluruh dunia atau bisnis halal itu sedang meningkat, bukan hanya makanan tapi juga pakaian, kosmetik, bahkan juga pariwisata halal. Itu maka mestinya orang yang memang berorientasi pada perolehan keuntungan dia akan menyambut gitu, bukan malah menabrak gitu. Terakhir Ustadz, apakah bisnis halal itu menghambat ekonomi? Tidak sama sekali, karena ini hari justru mereka itu melihat bahwa bisnis halal itu bisnis yang aman. Ya misalnya begini, haram itu diantaranya kan minuman keras. Minuman keras itu di mana tempat selalu beririsan dengan problem sosial. Ada mabuk-mabukan, habis mabuk-mabukan kriminalitas, habis mabuk-mabukan kecelakaan lalu lintas, konflik keluarga, kemudian banyak sekali. Dan orang yang sudah mabuk itu kan dia out of control. Akhir pekan di sejumlah kota-kota di Eropa itu jalanan itu pasti kotor, bau pesing. Mengapa? Karena mereka yang habis keluar dari klub-klub malam itu dalam keadaan mabuk itu dia buang air kecil itu sembarang-barang. Ngeri. Nah, sesuatu tidak terjadi di dalam apa yang disebut industri halal itu. Makanya sebenarnya mereka itu melihat bahwa kalau kita ingin berbisnis untung, tapi sekaligus kita mendapatkan ketentraman, kedamaian secara sosial, secara politik juga, maka industri halal itulah jawabannya. Itu hasil riset itu, bukan kata kita gitu. Karena siapa sih yang senang dengan kondisi kacau gitu, kecelakaan lalu lintas, perkelahian, jalanan pesing, itu siapa yang suka? Nggak ada yang suka gitu. Nah makanya mereka melihat, itulah kenapa industri halal itu cenderung di seluruh, saya nggak tahu hasil angka persisnya, tapi sudah miliaran dolar. Itu meningkat dari tahun ke tahun. Dan setiap ada expo industri halal atau pariwisata halal atau bisnis halal itu selalu disambut. Bukan hanya di negeri muslim tapi juga di negeri non-muslim. Contohnya busana muslimah ya industri yang berkembang di mana-mana. Ya, gitu. Terima kasih Ustaz Ismail. Pemirsa, demikian tadi diskusi kita tentang peran negara yang sangat penting untuk menjaga produk halal. Karena itu perlu pengaturan yang tegas dan sanksi yang keras bagi siapapun yang melanggarnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.